مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasr ayat yang ke-9. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin taufik dan inayahnya pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Betapa banyak kita lihat dan kita rasakan sendiri, mungkin pasangan, mungkin istri dari saudara kita, suami dari teman-teman kita, guru-guru kita, anak-anak kita, satu persatu sudah Allah panggil menujunya. Tentu kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal kebajikan. Bisa jadi ini evaluasi bagi kita, Allah masih sayang kepada kita, atau bisa jadi Allah masih menunggu kalimat taubat dari kita. Selawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kebahagiaan, keselamatan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib menasihati diri sendiri dan tentu mengajak kita yang semua yang hadir. Marilah kita terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena inilah yang akan kita bawa nanti sampai akhirat sana. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam waktu yang pendek dan terbatas ini kita beri judul khutbah kita, jangan egois dalam situasi yang krisis ini. Manusia adalah
entitas yang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial, zon politikon. Setiap diri membutuhkan keberadaan dan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri-sendiri, entah kerabat ataupun tetangga. Bahkan ketika saudara sendiri sulit dihubungi karena domisili yang jauh, maka tetanggalah yang menjadi pihak pertama yang bisa diharapkan bantuannya. Karena itu malaikat Jibril mewasiatkan supaya bersikap baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berbuat baiklah kepada tetangganya. Bahkan dalam hadis lain yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu yuwaristu. Jibril alaihissalam senantiasa terus menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada tetangga. Kaum muslimin yang berbahagia, lebih kenal, lebih dekat, lebih peduli kita terhadap sesama tetangga menjadi salah satu tanda seseorang lebih dekat dengan Allah SWT. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia peduli mau menolong saudaranya. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, ada sebuah kisah yang luar biasa, di mana kisah ini dialami oleh seorang imam besar di Mekah. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarrak Al-Hanzali Al-Marwazi, atau lebih dikenal dengan Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau melaksanakan haji, selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah, lalu karena kecapekan beliau tertidur malam hari. Di dalam tidurnya itu beliau bermimpi melihat malaikat dua orang turun ke bumi. Dalam mimpinya beliau mendengar malaikat ini berkata-kata, berdialog satu sama lain. Berapa banyak yang datang haji tahun ini? Kata malaikat yang satu. Malaikat yang lain menjawab 700.000 orang. Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima? Malaikat yang lain menjawab pun tidak ada satupun. Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. Semua orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, penuh kesulitan, keletihan dalam perjalanan, menyusuri padang pasir yang luas. Sambil gemetar ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Apa kata malaikat berikutnya? Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang melaksanakan haji tahun ini, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya sudah diampuni Allah. Berkat dialah seluruh orang haji hari ini juga diterima oleh Allah. Kenapa bisa? Itu kehendak Allah, kata malaikat yang lain. Siapa orang itu? Dijawablah oleh malaikat itu, dia adalah Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu di kota Damsyik, Damaskus, daerah Syria. Mendengar ucapan itu, lama itu langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumahnya karena memang rumahnya di Mekah, tapi langsung menuju kota Damsyik, Damaskus itu.
Sampai di sana ia langsung mencari tukang sepatu itu. Bertanya dari tukang sepatu satu kepada berikutnya. Apakah benar ada sini yang namanya Sa'id Al-Muhafah? Lalu di akhir yang sekian kali ditanya menjawab, memang benar ada di sini. Rumahnya di pinggir sana. Kemudian sejenak ulama itu kebingungan, pergi dan akhirnya bertemu dengan sebuah rumah. Di situ ada orang yang sudah berpakaian lusuh, yang tukang yang memangsol sepatu. Ditanyalah, saya Abdullah bin Mubarak, apakah bapak memang bernama Sa'id bin Al-Muhafah? Benar. Sepertinya bapak seorang ulama besar. Beliau tahu ternyata Abdullah ini seorang ulama besar. Apa girang yang terjadi kok bisa sampai ke sini? Beliau kebingungan dari mana memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. Saya ingin tahu, apakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji yang mabrur? Tidak ada. Lalu akhirnya di desa. Lalu beliau menceritakan. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Sa'id bin Muhafah bercerita. Kata beliau, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang kena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji hanya kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar kalimat itu, aku menangis, katanya. Ya Allah, aku rindu dengan Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang hasil jerih payah setelah saya mengerjakan sepatu ini. Akhirnya pada tahun ini saya punya 350 dirham. Insya Allah cukup untuk haji tahun ini. Dan saya pun sudah siap untuk ke sana, kata. Tetapi engkau batal berangkat haji, kata Abdullah Al-Mubarak. Benar. Kok bisa terjadi? Tidak pergi haji, hajinya mabrur malah. Lalu diceritakan kembali oleh Sa'id Al, istri saya hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat haji itu, dia ngidam berat. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat hari ini? Ya benar. Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Minta sedikit untukku. Akhirnya Sa'id pun mencari sumber di mana masakan itu. Dia berjalan, akhirnya bertemu dengan gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dengan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak meskipun sedikit. Lalu janda itu hanya diam, memandang saya hanya diam dan tidak berkata apa. Akhirnya saya ulangi perkataan yang sama. Lalu yang kedua dia jawab, tidak boleh Tuan. Dijual berapapun saya akan beli. Makanan itu tidak dijual Tuan, katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya saya tanya kepada, kenapa?
Sambil menangis janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan. Dalam hatinya, mana ada haram untuk kami, kita halal untuk dia, kita kan muslim sesama. Lalu dijelaskan oleh janda itu, sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada yang akan dimakan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Kami makan, kami buat sambal dari itu. Itulah yang kami makan. Kami tidak mau meninggal karena kelaparan. Mendengar ucapan tersebut spontan, belum menangis, lalu pulang ke rumahnya dan menceritakan hal itu kepada istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya masak untukmu. Dia masak makanan yang banyak. Lalu uang peruntukan haji sebesar 350 dirham itu pun diberikannya kepada mereka. Said katakan, pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Aku ikhlas memberikannya. Beliau di akhir katanya mengatakan, ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Al-Mubarak pun menahan air mata, menahan tangisnya. Kaum muslimin yang berbahagia, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ternyata kepedulian sosial kita kepada seseorang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sudah mendengarkan ayat Allah yang katakan tadi, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dalam hadis lain Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, hari-hari ini kita masih di masa sulit. Dunia masih sekuat tenaga menangani wabah yang menyebar. Idul Adha yang berjalan kemarin sudah 2 tahun kita dalam keterbatasan. Pandemi telah membuat krisis yang terasa sangat menyulitkan bagi masyarakat luas kita. Di berbagai wilayah malah fasilitas medis untuk penanganan, penyembuhan, pengobatan sangat terbatas. Beberapa bahkan terisi penuh oleh pasien. Juga kebutuhan semakin sulit untuk diperoleh. Oksigen, obat-obatan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, itsar, lebih mendahulukan kepentingan saudara dari kebutuhan sendiri. Ini adalah amal soleh di sisi Allah SWT. Dulu dalam perang ada juga sahabat yang seperti ini. Ketika temannya kehausan diberikan, kehausan lagi di sebelah dia kasihkan. Akhirnya yang paling ujung dikasihkan sudah meninggal. Dia balik lagi ke sini, ternyata sudah meninggal semuanya. Kemarin juga ada seperti itu. Seorang dokter ahli baru, Profesor Dokter almarhum Taufik. Seorang ahli baru, ketika dia sakit, dia tahu sakitnya itu ini tidak lama seperti ini. Ventilator ini tidak usah untuk saya berikan kepada orang yang memerlukan. Ya Allah, 15 menit setelah itu Allah betul-betul menepati janjinya dan dia meninggal dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Tentu mari kita sama-sama, kalau ada tetangga, kalau ada saudara kita yang memerlukan mungkin bantuan kita, darah yang mungkin hari ini ada yang dioperasi, ada yang memerlukan sekantong darah, nilai yang besar di sisi Allah SWT. Infak harta dan sebagainya.
sangat diperlukan, karena memang ujian yang datang silih berganti ini menjadi tanda naik atau turunnya iman kita ketika kita ikuti. Camkanlah fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni uswikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadal hajat. Allahumma hdina wa qaumana wa ahli baitina ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma in kana rizqina fis sama fa'inzilhu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا